Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah. Sejenak setelah sholat zuhur berjamaah siang hari ini kita akan melanjutkan mengkaji satu ayat tafsir surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-53. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan adanya balasan atas semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kalau orang baik sudah pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Begitu pula dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa, di dunia sudah pasti dibalas dan di akhirat lebih dahsyat balasannya. Karena ini masih menyangkut keimanan, keyakinan kita adanya hari kiamat dan juga kelanjutannya, maka kita hanya sami'na wa ata'na, hanya meyakini, hanya percaya, tidak boleh meragukan apalagi mengkufurinya. Walaupun peristiwa ini belum terjadi dan kita belum pernah mengalami, tapi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran pasti benar dan pasti akan terjadi. Kita akan melanjutkan ayat ke-53 dari surat Al-Kahfi. Sebelum kita bahas, saya baca terlebih dahulu, silahkan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ra'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا اللهم ارحمنا بالقرآن. ورأى المجرمون, dan orang-orang yang berdosa akan melihat. Ro'a itu artinya melihat dengan mata kepala. Kita melihat objek yang ada di depan kita itu namanya ro'a, yara ru'yatan, melihat dengan mata telanjang. Maka biasanya sebelum puasa atau sebelum lebaran, jagat Indonesia, ini Indonesia, yang lain tidak seheboh Indonesia, ada istilah ru'yatul hilal. Ru'yah itu artinya melihat, bukan ruqyah. Kalau ruqyah itu mengobati, ini pakai hamzah, namanya ru'yah. Ru'yah itu menyaksikan dengan mata telanjang, melihat dengan mata kepala. Yang diceritakan oleh Allah ini adalah peristiwa yang akan terjadi kelak di hari kiamat, sebagaimana sebabun nuzul yang disampaikan oleh Imam Al-Wahidi. Ay lamma kana yaumal qiyamah, ay lamma kana yaumal qiyamati wa hasula minal hisabi ma hasula wa tamayyazu kullu fariqin minal khalqi bi a'malihim. Ketika terjadi hari kiamat dan setiap manusia akan dikelompokkan sesuai atau berdasarkan dengan amal mereka masing-masing. Orang yang baik akan dikelompokkan bersama orang yang baik, mereka punya link circle masing-masing. Orang yang jahat juga akan dikelompokkan dengan kelompok mereka. Kalau dalam Al-Quran disebut ashabul yamin, ashabus shimal, golongan kanan, golongan kiri, kelompok sebelah kanan, kelompok sebelah kiri. Nah, orang-orang yang berdosa ini tidak dicampur dengan orang soleh. Di hari kiamat nanti orang yang berdosa dikumpulkan dengan orang yang berdosa. Orang yang beriman dikumpulkan bersama dengan orang yang beriman. Ada yang posisinya dekat dengan Rasulullah, ada yang jauh dengan Rasulullah, bahkan tidak melihat Rasulullah.
Masing-masing dikelompokkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Jika rajin jamaah dikelompokkan bersama orang-orang yang rajin jamaah. Ahli puasa dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli puasa. Yang jarang berpuasa minggir. Orang yang ahli sedekah surganya juga beda. Masuk surganya beda. Orang yang rajin salat duha dikumpulkan dengan yang rajin salat duha. Masuk surganya juga melalui jalur khusus namanya babud duha, pintu duha, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang berdosa juga dikumpulkan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Wah, ini ahli judi, kumpulkan dengan para penjudi sedunia. Ini pemabuk, kumpulkan semua pemabuk. Wah, ini pemakan riba, dikumpulkan dengan semua pemakan riba. Tidak ada yang bisa menyelinap, masuk, gabung, atau menyatu, kecuali sesuai dengan spesifiknya masing-masing. Ketika orang-orang yang berdosa, tanpa terkecuali itu, mereka melihat, menyaksikan dengan mata telanjang, melihat dengan jelas an-nara, neraka. Jadi neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman? Apakah juga melihat? Mereka akan diperlihatkan, tapi mereka akan dijaga oleh Allah dari memasukinya. Kenapa orang yang beriman juga diperlihatkan neraka? Agar mereka semakin bersyukur kepada Allah karena diselamatkan dari neraka. Tapi kata Nabi, melihat neraka itu termasuk azab. Melihat saja itu termasuk siksaan, apalagi yang merasakannya. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 65 itu ada sebuah doa. Kita harus hafalkan doa ini. Doa yang dibaca ibadur rahman sepanjang waktu. Doa yang tidak pernah mereka tinggalkan. Apa doa itu? Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wahai Tuhan kami, palingkan wajah kami, penglihatan kami dari neraka jahanam. Ya Allah, jangan sampai melihat, jangan sampai weruh. Karena melihat neraka saja itu sudah siksaan. Ya kayak misalnya kita itu melihat kengerian di depan mata itu kan menjadikan trauma. Apalagi yang dilihat neraka, tidak bisa kita bayangkan. Maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa sebagaimana yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 65 tadi, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkan wajah kami dari neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena sesungguhnya siksaan neraka itu membinasakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan juga tempat kembali yang membinasakan. Dan kita walaupun tidak ada jaminan terbebas dari neraka, tapi tidak ada salahnya setiap selesai membaca tahiyat sebelum salam dalam salat kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Salah satunya adalah memohon perlindungan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa min adzabin nari, dan dari siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Memohon perlindungan dari fitnah, ujian, cobaan, kehidupan dan kematian, serta memohon perlindungan dari buruknya fitnah dajjal. Jadi neraka di situ disebutkan. Karena memang orang yang beriman itu takut dengan neraka. Walaupun neraka itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Tapi orang yang beriman memiliki sifat khasyah, khauf, rasa takut. Jangankan neraka beneran, jenengan nyentuh lilin saja melepuh itu. Tangan kita bisa melepuh, itu baru lilin, sepersekian, gak ada apa-apanya dengan api neraka. Abunya saja itu kalau ditaruh di dunia, sebiji saja itu bisa membinasakan semuanya. Lah, kita manusia yang ringkih seperti ini dibakar di dalamnya. Jadi apa? Maka saking takutnya orang yang beriman terhadap neraka, mereka selalu memohon perlindungan kepada Allah dari neraka.
Termasuk Rasulullah menganjurkan ba'da subuh kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Enggak ada orang yang beriman nantang, pi rasain rokok. Wong api di dunia saja panasnya begitu, apalagi api neraka. Tapi juga tidak menjadikan orang yang beriman pesimis. Karena dosa-dosa yang begitu banyak, kayaknya saya nggak bakal masuk surga, saya pantas di neraka. Nggak begitu juga. Tapi justru menumbuhkan sifat optimisme untuk masuk ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Walaupun kita akui, kita sadari dosa kita ini sangat banyak. Padahal satu dosa saja, satu saja, itu potensi bisa menyebabkan kita, menggelincirkan kita masuk neraka. Padahal baru satu dosa, apalagi yang lebih dari itu. Maka mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Bahkan melihat saja mudah-mudahan tidak. Nah, ketika orang-orang yang banyak berdosa diperlihatkan dengan neraka, fadhannu, maka mereka mengira. Dalam bahasa Arab itu kata dhanna, dhanna yadhunnu. Dhann itu bisa bermakna mengira, menyangka. Dhann itu dugaan, maka ada istilah husnudzan, suudzan. Itu dua suku kata. Husnu itu artinya baik, dzan prasangka. Berarti husnudzan artinya prasangka yang baik. Begitu pula sebaliknya, su'u itu artinya buruk, dzan prasangka. Suudzan artinya buruk sangka, prasangka yang buruk. Tapi dzan tidak selama-lamanya bermakna menyangka, menduga, prasangka, bukan. Dzan itu juga bisa bermakna yakin. Dzan itu juga bisa bermakna yakin. Qala al-mufassirun innahu bima'nal yaqin. Dzan yang di dalam ayat ini maknanya artinya adalah yakin. Orang kafir ketika diperlihatkan neraka itu mereka yakin. Mereka bukan mengira kayaknya saya masuk neraka, enggak, tapi sudah yakin. Ibarat koruptor itu sudah mau dikasih pakaian orange, tangannya sudah digembok, itu sudah yakin enggak bakal lolos. Enggak bakal lolos. Pasti jadi tersangka. Pasti dimasukkan penjara. Dia sudah dzan. Bukti sudah komplit, ya. Sudah P21, udah dzan, yakin. Bukan hanya prasangka. Tapi kalau sudah di BAP, sudah seperti itu, sudah tinggal melanjutkan berikutnya. Nah, gambarannya begitu. Orang-orang yang melakukan kejahatan, kriminal atau perbuatan dosa, dan ini yang menghukum bukan penegak keadilan, bukan KPK, bukan jaksa umum, tapi Allah langsung. Ketika mereka melihat neraka, tempat yang akan mereka tuju, mereka meyakini fadhannu annahum muwaqi'uha. Mereka pasti akan masuk ke dalamnya. Tidak ada celah, tidak ada lagi backingan, tidak ada lagi yang bisa membantu membackup atau bahkan mungkin meringankan, apalagi menyelamatkan, nggak ada. Sudah pupus harapan. Mereka tidak punya orang dalam. Mereka tidak lagi punya saksi-saksi yang bisa meringankan. Mereka sudah tidak lagi punya jaminan. Sudah nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan. Guys, pokoknya tidak mungkin bisa lolos. Walam yajidu anha masrifa. Jadi bisa lihat terjemahannya ya. Walam yajidu, dan mereka tidak akan menemukan anha, dari neraka itu, dari ancaman itu, dari peristiwa kejadian itu, masrifa, tempat berpaling darinya. Ini sebuah gambaran yang kalau kita betul-betul merenungkan betapa mengerikannya. Orang yang sudah pasti jadi tersangka, biasanya orang itu kalau mau jadi tersangka itu kan dicek dulu, general check up, tensinya muda atau enggak ya. Nanti enggak ada, tidak ada tim kesehatan yang mendampingi, tidak ada lawyer, tidak ada kuasa hukum, tidak ada siapapun yang bisa membantu, tidak ada syafaat ke orang-orang seperti itu, tidak ada, dicabut oleh Allah. Kecuali kalau dulu antara dosa dan amal solihnya hampir imbang, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya. Sholat zuhur, tapi setelah sholat zuhur nyuri, setelah sholat zuhur ribah,
setelah sholat zuhur bohong, ya antara kebaikan dan keburukannya hampir sama. Mungkin dia akan dapat syafaat dari tadi dengar Quran, syafaat dari dia baca Quran, syafaat dari bahkan orang-orang soleh bisa. Tapi yang disebut oleh Allah dalam ayat ini mujrimun, sama sekali tidak ada harapan untuk selamat. Maka peristiwa yang akan terjadi dan digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini betapa ngerinya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita untuk senantiasa melakukan muhasabah dan lebih berhati-hati. Jangan sampai kita mati-matian mencari sesuatu yang tidak kita bawa mati, yang tidak ada jaminan untuk menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita ya Quran, yang bisa menyelamatkan kita salat, yang bisa menyelamatkan kita sedekah, yang bisa menyelamatkan kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang bisa menyelamatkan kita itu menjadi orang yang pemaaf, yang bisa menyelamatkan kita jujur, adil, berlaku baik dan seterusnya. Selebihnya tidak ada harapan. Yang bisa membawa kita untuk mendapatkan keselamatan justru bisa jadi akan menjerumuskan kita dalam lembah dosa. Ayat ini Bapak Ibu adalah ayat yang terakhir terkait dengan gambaran dahsyatnya peristiwa di hari kiamat, di mana insyaallah pada ayat berikutnya topiknya sudah berbeda, yaitu tentang beberapa sifat bawaan manusia dalam merespon informasi yang disampaikan Al-Quran. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka dengan cara dijaga oleh Allah di dunia ini untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai ucapan kita, perbuatan kita, tindakan kita justru akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sebaliknya, semua yang kita lakukan dan kita ucapkan membawa kita menuju surganya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.